Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Serapan Rohani ST Polus Jakarta bersama saya Nitri Suliana Jingi, mahasiswa semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Misalnya saya ketika lulus dari ST Polus Jakarta ingin menjadi pendeta yang terkenal, pendeta yang mampu membawa jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Ingin membahagiakan kedua orang tua saya, traveling ke luar negeri, panjang umur dan banyak harapan lain yang saya inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki. Tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ada dua kebenaran yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu poin yang pertama, melihat pengharapan itu sebagai proses. Dapat kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan, dan ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Poin yang kedua yaitu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 147 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.